Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk adik-adik. Salam sehat. Salam berjumpa di dalam pertemuan online pada kesempatan hari ini. Adik-adik baik kelas 10, 11, 12 maupun 13 mekatronika. Hari ini kita akan dibersamai dari unsur Polres Kabupaten Gunung Kidul, kemudian dari Jasara Harja Gunung Kidul. Selamat mengikuti. Untuk yang pertama ini akan kami berikan kesempatan dari Bapak Ibnu Darmadi, Kanit Jasa Satlantas Polres Gunung Kidul. Selamat mengikuti. Oke, terima kasih Pak Setio. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Adik sekalian, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai saat ini masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini tidak kurang suatu apapun. Sebelumnya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Gunung Kidul di bagian Dikmas Lantas tentunya kami rutin setiap saat memberikan penyuluhan pada seluruh masyarakat, unsur-unsur masyarakat terkait tertib lalu lintas. Sebelum kami panjang lebar, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami memperkenalkan dulu, nama lengkap Darmadi, umur 39 tahun, istri 1, anak 2, alamat tempat tinggal Dusun Tawarsari, RT 15, RW 18, Wonosari Gunung Kidul. Tepatnya ya di belakang SMK ini, samping sebelah timur, ke arah utara mentok itu masuk perumahan tempat kami tinggal. Terus kami dinas di Satuan Lalu Lintas di bagian Dikmas Lantas. Itu nanti kita membawai bidang pendidikan dan rekayasa lalu lintas tentang jalan dan sebagainya. Itu mungkin sedikit perkenalan dari kami. Adik-adik sekalian, kami di sini intinya akan memberikan tentang tertib lalu lintas kepada adik-adik siswa kelas 1 sampai kelas 3 yang intinya nanti agar adik-adik semuanya paham terkait lalu lintas. Yang mendasari kami dari Satuan Lalu Lintas bersama Jasara Harja untuk melakukan kegiatan pagi siang hari ini, adanya kecelakaan yang cukup tinggi. Angka kecelakaan lumayan dari 1 Januari 2021 sampai Februari sudah ada kurang lebih 12 orang sudah meninggal dunia dengan adanya kecelakaan. Mungkin masih ada yang luka berat, luka ringan, dan korban materi cukup banyak, sehingga kami bersama Jasara Harja melaksanakan sosialisasi ini. Terus terkait dengan kecelakaan, kami petakan untuk kecelakaan itu di usia remaja, sehingga kami bersama rekan-rekan kami melaksanakan sosialisasi di tingkat sekolah, yaitu usia antara 16 sampai 19 tahun. Adik-adik sekarang kita masuk ke materi lalu lintas itu. Kalau berkendara di jalan tentunya kita harus memperhatikan etika atau kesopanan di jalan, sopan santun di jalan. Terus lalu lintas itu apa? Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Jadi nek udu kendaraan karo orang, yaitu bukan lalu lintas ya. Yang lalu lintas itu adalah kendaraan dan orang. Terus yang berikutnya adalah etika berlalu lintas, adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang, peraturan lalu lintas, serta norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Jadi etika itu adalah tingkah laku kita di lapangan atau di jalan untuk patuh terhadap undang-undang dan aturan lalu lintas. Ini sesama pemakai jalan tentunya. Adik-adikku sekalian, masa remaja tentunya seneng-senengnya wong numpak motor atau roda 2 ya. Jadi faktanya sekarang ini angka kecelakaan atau kecelakaan paling banyak itu didominasi oleh roda 2.
saomah itu di wilayah Gunung Kidul atau Tawarsari saja, rumah saya itu saomah mesti beli kendaraan 3 sampai 4. Nah, kalau dulu jarang, kalau zaman saya kecil jarang, makanya kecelakaan tidak ada. Kalau sekarang saomah ada 4, kalau sak Tawarsari kendaraan roda 2 sudah berapa, itu contoh gitu. Terus yang berikutnya adalah angka kecelakaan atau kematian di jalan raya lebih besar dari wabah apapun ataupun bencana. Nah, itu karena apa? Karena setiap hari kecelakaan itu ada di mana-mana, ya, karena mobilitas kendaraan cukup tinggi. Oke, yang berikutnya lalu lintas yang berwajah sangar. Sepeda motor menjadi semacam kereta kencana menuju akhirat. Kenapa demikian ada tulisan seperti ini? Karena apa? Ya tadi sudah saya sebutkan di awal. Kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia didominasi oleh roda 2. Adik-adik sekalian, kami akan menyimpulkan penyebab kecelakaan, ya. Penyebab kecelakaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor pengemudi. Faktor pengemudi itu ya adik-adik itu yang mengendarai itu adalah pengemudi, ya. Pengemudi adalah yang pertama tentunya pengemudi yang tidak disiplin. Yang kedua pengemudi yang emosional, yaitu pasti ada ya adik-adik yang ketika berangkat sekolah terus numpak motor disalip kancane di player sithik emosi, nah, terus nanti kejar-kejaran bisa terjadi kecelakaan. Yang berikutnya adalah kurang terampil atau ngantuk atau lelah. Nah, kalau di sini kurang terampil itu biasanya SMK kelas 1 motornya anyar ditukokke bapake, urung pati iso numpak motor terus nekat ke sekolah. Itu juga faktor karena adik-adik yang baru bisa naik kendaraan itu kurang terampil dalam berkendara. Terus yang berikutnya ngantuk dan lelah. Ya apabila lelah ya silahkan istirahat dulu, atau rumahnya jauh contohnya Ponjong, dilalah wengi ini begadang esok sekolah, kalau besok sudah sekolah ya silahkan istirahat sebentar untuk biar fresh. Terus yang berikutnya adalah faktor mabuk atau pengaruh obat-obatan terlarang. Oke, ya jangan sampai kita semua adik-adik jangan sampai kita masuk ke kriteria itu atau penyebab masalah mabuk, karena ketika kita kehilangan kendali dengan adanya miras, kita juga akan sulit mengendalikan kendaraan bermotor. Yang berikutnya adalah faktor kendaraan tidak layak jalan atau rem tidak pakem, lampu tidak berfungsi, melebihi muatan, bukan peruntukannya. Yang pertama adalah tidak layak jalan. Tidak layak jalan itu contoh itu knalpotnya belombongan, bahannya cilik-cilik, ratingnya dicopot, terus spionnya tidak ada, itu termasuk itu. Karena apa? Ketika kita akan berbelok ke kiri, contoh rating tidak hidup atau sudah dicopot, itu tidak bisa memberikan sinyal kepada pengendara lain apabila kita mau memutar atau berbelok arah. Yang berikutnya adalah lampu tak berfungsi dengan baik. Itu kalau lampu belakang jelas, kalau dibuat banyak atau adik-adik yang tidak menyadari lampu mburi diganti putih, kuning dan sebagainya. Kalau lampu stop itu ya harus merah, tidak boleh lain. Oke. Kelebihan muatan, kalau udah muatan ya contoh di telon, nah naik kendaraan telon itu tidak boleh. Kalau roda 2 diperuntukkan untuk pengemudi dan 1 penumpang, itu ketentuannya seperti itu. Kalau bukan peruntukannya, contohnya adalah ketika kendaraan bermotor digunakan untuk membawa barang, misalnya digawani keronjot terus membawa kerupuk kebak, itu juga tidak boleh. Karena ketika kita akan berbelok atau memotong jalan, kita tidak bisa melihat kendaraannya dari arah belakang. Adik-adikku sekalian, yang ketiga adalah faktor jalan. Kalau kita ketahui bersama, jalan di wilayah Gunung Kidul itu karena kondisi geografisnya seperti ini, tentunya jalannya berbelok-belok, munggah medun dan sebagainya. Kalau jalan rusak, bergelombang, tikungan dan sebagainya, itu silahkan, ini musim hujan dan adik sekalian apabila bepergian atau mau ke sekolah, delalah mau jikok tugas dan sebagainya, silahkan hati-hati karena memang musim penghujan ini jalan di mana-mana banyak yang rusak karena tergerus oleh air hujan. Oke, yang berikutnya adalah faktor cuaca. Adik-adik sekalian, di wilayah kita cuaca itu cukup ekstrim, kemarin hujan angin dan sebagainya. Mungkin kami menghimbau kepada adik-adik sekalian ketika mau bepergian, apabila cuaca tidak memungkinkan ya istirahat dulu, ngeyup, nek basa Jawane ngeyup di tempat yang aman, terlindungi ya, karena delalah nanti pas ono angin banter, ono wit ambruk dan sebagainya, kita bisa menghalangi jalan kita.
Next Mas Angga, berikutnya adalah tata cara berlalu lintas. Di sana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang Lalu Lintas yang dibuat sekitar 12 tahun yang lalu. Yang pertama adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib. Ya, yang B, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan. Kewajibannya apa atau kewajibannya masyarakat itu sebagai pengguna jalan adalah dua itu. Ya, nanti mungkin saya kirim untuk materi ini lewat rekan kami nanti biar dibaca. Yang berikutnya adalah kewajiban pengemudi. Nah, tadi sudah tata cara berlalu lintas, saiki kewajibannya pengemudi diatur dalam pasal 106 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Ya, itu yang pertama, wajib mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh konsentrasi. Ya, contoh saiki usung HP lah, numpak motor karo nyekel HP, yaitu rawan. Ya, karena apa? Konsentrasinya pasti nang HP bukan di jalan. Ya, dilalah neson karo pacare di WA lah, di situ tambah kemurungsung. Wis numpak motor ora ndelokke, ya rawan terjadi kecelakaan. Yang berikutnya adalah wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan bersepeda. Ya, biasanya di kota-kota besar atau kota Wonosari ada zebra cross di sekolah, di tempat-tempat keramaian, dan di sana ada marka untuk bersepeda atau berhenti pesepeda, silahkan diutamakan. Jangan kita berhenti di marka bersepeda untuk bersepeda, jangan. Terus kalau ada orang yang menyeberang di zebra cross ketika kita mengendarai kendaraan dengan kecepatan tertentu, kalau ada orang yang mau menyeberang, ya kita ngerem lah, hati-hati, diberi prioritas kendaraan itu jalan, sepeda itu jalan atau pejalan kaki itu lewat dulu. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan. Tadi sudah saya singgung. Motor itu kudu lengkap, metu saka omah harus sesuai dengan spek tek standar saka dealer. Motor itu seperti apa standar saka dealer, ya seperti itu tadi. Nanti mungkin setelah ini akan saya perlihatkan nanti gambar koyong apa atau motor sing lengkap itu. Oke. Yang berikutnya adalah wajib mematuhi ketentuan, di antaranya rambu-rambu, marka, apel. Apel itu apa? Apel itu adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Nih, kalau wong ponjong kono ngarani bangju, bangju di situ lampu merah itu katakan bangju, yaitu dengan apel. Yang kedua adalah gerakan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika berjaga di perempatan dan lain-lain. Ya. Dan yang ketiga adalah berhenti parkir. Kita harus memperhatikan ketika ada jajan atau di mana di kaki lima, ketika parkir ya jangan di bahu jalan, di pinggir. Ya. Yang berikutnya adalah peringatan dengan bunyi atau sinar. Jadi contoh lampu rotator yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dipakai ke mobil umum itu tidak boleh. Terus klakson, ada klakson B itu juga nggak boleh. Klakson motor ya tintin, mosok klakson suara wedhus atau yang lain itu tidak boleh. Yang berikutnya adalah kecepatan maksimal dan minimal. Di kota Wonosari itu ada ya rambu-rambu, silahkan 60 silang, 80 silang, 40 silang itu adalah rambu-rambu maksimal dan minimal. Yang berikutnya adalah pada saat diadakan pemeriksaan dan neneng cegatan, itu seperti apa pemeriksaan kendaraan. Mungkin di musim pandemi ini kita mengurangi giat penegakan hukum, razia, karena memang kita tidak menghendaki untuk kerumunan, sehingga kita laksanakan giat penegakan hukum lewat online, lewat etle. Jadi kita tidak ada pemeriksaan di jalan. Namun demikian untuk pengertian kita, apabila ada pengecekan di jalan, kita wajib menunjukkan yang pertama adalah STNK atau STCK. STNK ada surat tanda nomor kendaraan bermotor. Kalau STCK adalah surat tanda coba kendaraan bermotor, biasanya motor anyar. Yang berikutnya adalah SIM, terus buku lulus uji itu untuk bis dan kendaraan angkutan barang. Yang berikutnya adalah tanda bukti lain yang sah. Apabila ada pemeriksaan, adik-adik ora sah melayu, ora sah muter. Contoh, banyak kejadian ketika ada razia merasa tidak lengkap, orang duwe SIM atau orang duwe STNK, dilalah ana razia, adik-adik mandek terus muter saenake ketabrak sing saka mburi, itu rawan. Ya jangan, mending kalau memang kita sudah
ada razia, delalah orang tua, ya matur sama Pak Polisi, Pak mohon dibantu, saya tidak dapat menunjukkan STNK, delalah STNK-nya wingi jualan kali Bapak, montore STNK-nya diastor Bapak. Seperti itu nanti Bapak ditelepon untuk mengantarkan STNK. Lebih baik seperti itu, tidak usah lari dan sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di jalan, penumpang di samping wajib menggunakan sabuk keselamatan. Intinya sopir ataupun pembonceng roda 4 atau penumpang itu harus menggunakan sabuk pengaman ketika di jalan raya. Oke, yang nomor 7, setiap orang mengemudikan sepeda motor dan penumpang wajib menggunakan helm. Helm itu SNI. Kadang kita pembonceng itu ora nganggo helm. Nganggo helm gur ngarep rok. Pak ampun sing iki pun nganggo helm gur ngarep rok. Ini gur bonceng, Pak. Jangan, karena apa? Keselamatan itu ya untuk pengemudi dan pembonceng, tidak hanya pengemudi saja. Yang berikutnya adalah setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi roda 2, kendaraan Ranmor roda 2 itu hanya untuk satu pengemudi dan satu penumpang, tidak boleh lebih dari itu. Apabila telon, yaitu sudah kelebihan muatan. Yang berikutnya, adik-adikku sekalian, ini akan saya jelaskan tentang penggunaan lampu utama. Jadi di lampu utama itu diatur di dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi mengemudikan kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama Ranmor digunakan di jalan pada malam hari atau kondisi tertentu. Nah, wis ngerti toh, nek wengi itu, nek kondisi tertentu itu seperti apa? Nggih. Kondisi tertentu itu kabut, dilalah nek umay rada dhuwur tambak romo kae sok mesti pedhut nggih, atau dipathuk tempatnya rekan kami Mas Isnan ini dari Jasa mesti ya padha. Jadi nek esuk-esuk mesti kabut yang luar biasa. Nah, itu diwajibkan untuk menyalakan lampu. Yang berikutnya adalah setiap sepeda motor selain mematuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 1 tadi wajib menyalakan lampu utama. Oke. Jadi roda 2, Ranmor roda 2 itu wajib menyalakan lampu di siang hari. Kalau bahasa gaulnya light on itu tidak ada pasalnya. Nanti ketika adik-adik tidak menyalakan lampu saat di jalan raya bisa diberhentikan petugas, bisa dilaksanakan penegakan hukum, penindakan tilang. Maka harapan kami nanti setelah ada pelatihan ini, ada sosialisasi ini, adik-adik memahami rambu-rambu maupun aturan lalu lintas sehingga dapat tertib di jalan. Yang berikutnya adik-adikku sekalian, kita bahas tentang pejalan kaki. Tadi sudah mendapatkan prioritas itu pejalan kaki itu seperti apa. Lah, aturannya di sini adik-adikku sekalian diatur dalam pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pejalan kaki itu wajib yang pertama menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau tepi. Jadi nek nyabrang ya kudu di zebra cross, nggih. Zebra cross ono gambare seperti itu, silang dan sebagainya. Atau kalau di kota besar di Jakarta itu lewat atas, itu ya harus seperti itu. Neng Jakarta nyabrang kaya neng Bedoyo kono ya digeguyu karena orang mungkin iso lewat karena kendaraan padat, harus lewat atas. Kalau mungkin di wilayah jenengan di Bedoyo yang lewat kendaraan hanya 1, 2, 3 mungkin sah-sah saja karo nggawa pakan, karo ngarit dan sebagainya aman. Tapi kalau di Jakarta tidak mungkin. Maka harus kita tertib, kita kalau menyeberang kena wis ngerti saiki apabila di sekolah itu di depan sekolah apabila mau kondur dan sebagainya kalau nyebrang ya di zebra cross. Jangan di yang enggak ada zebra crossnya. Nanti kan tentunya ada Pak Satpam juga akan dibantu. Yang berikutnya adalah menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Ya, tadi sudah saya sebutkan itu. Yang nomor 2 adalah dalam hal tidak terdapat penyeberangan ditentukan maksud pasal B, apabila menyeberang harus menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Jadi yang dimaksudnya seperti ini. Ketika kendaraan itu sudah padat, kayak kita gur ngawe-awe waton melaku ya jangan. Kita lihat kendaraan yang dari jauh, oh itu ada space 50 meter, oh bar kendaraan kayak saya tak nyebrang, seperti itu. Jadi kendaraan padat nyebrang ya akan menimbulkan kemacetan. Tapi ketika kendaraan itu masih agak jauh, adik-adik mau nyebrang dengan isyarat itu boleh. Oke. Yang berikutnya adik-adikku sekalian, ini nanti
saya akan perlihatkan adalah sikap atau posisi pengemudi, ya, posisi mengemudi itu. Nah, itu nanti adik-adik bisa lihat. Yang pertama dari atas itu mripate kepiye, atau pandangannya itu kemana, pandangan itu fokus lurus ke depan, biar kita bisa melihat dari jarak tertentu ketika ada orang mau nyebrang, ada kendaraan mau berbelok, itu kita paham. Yang berikutnya adalah posisi duduk, numpak motor ya duduknya kepiye, ya, duduk di jok depan, orang miring-miring dan sebagainya. Yang berikutnya adalah posisi bahu, bahunya ya rileks, tegak, tegak lurus rileks, seperti itu, orang kaku, nanti orang sepaneng. Yang berarti posisi dengkul, dengkul itu menghimpit badan motor, ya, aja begagah. Nek begagah ya repot, apalagi yang cewek tidak pakai jilbab begagah ya nanti anginnya masuk semua. Yang berikutnya adalah posisi lengan. Posisi lengan itu rileks, posisi siku menekuk atau melengkung dengan disesuaikan dengan panjang tangan, ya, seperti itu. Terus posisi kaki adalah lurus, ora didingklok ora di atas Yang ini adalah pergelangan. Pergelangan itu menggenggam di tengah grip. Jangan melumah, ada yang seperti ini, melumah numpak motor seperti ini tidak boleh, ya, karena ini penguasaan terhadap kendaraan pasti akan kurang. Yang berikutnya adik-adikku sekalian adalah akan kami bahas tentang syarat-syarat safety riding, ya, artinya berkendara dengan aman, ya, safety, ya, riding, itu seperti itu, ya. Safety riding itu ada di sini, Mas Angga, silakan di. Safety riding itu ada 4 sehat, 5 selamat. Nah, sehatnya apa? Intinya seperti ini adik-adikku sekalian, apabila kita itu pengen selamat di jalan, itu paling tidak 4 sehatnya adalah sehat jasmani rohani. Nek masuk angin, ya ojo, wong edan ya ora oleh numpak motor, tidak boleh karena kejiwaannya terganggu. Ora berarti jasmani sehat, rohani ini ora, nek kan itu juga tidak boleh. Yang berikutnya adalah sehat kendaraan. Nah, sehat kendaraan ini tadi kaitannya dengan layak jalan, ya. Itu adalah bani gundul, rodo gembos, udan-udan, lunyu. Nah, itu rawan kecelakaan, ya, pasti nanti tidak akan safety. Yang berikutnya adalah sehat navigasi, sistem keselamatan kendaraan. Nah, itu di situ ada navigasi dan rem, ya. Pengendaliannya jelas. Nah, rem blong ya padha wae. Yang berikutnya adalah sehatkan budaya sehat berkendara. Nah, berkendara itu artinya sehat berkendara yang wajar. Numpak motor ini murah zigzag, kecepatannya ya disesuaikan dengan aturan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah 5 selamat, biasakan berdoa. Ya nek wis saya dhewe sudah berusaha safety, yang terakhir ya pasrah karo Gusti Allah, ya. Kita berdoa agar selalu diberi keselamatan. Jadi sekalian itu nanti akan ada gambar atau postur numpak kendaraan bermotor sing pas itu ya seperti apa, ya, badannya lurus dan itu tidak ke belakang, terlalu ke belakang, jok mburi ditumpaki dhewe, ya, nek jok mburi tumpaki itu wong stres sih, karena rande pacar daripada orang sing numpaki rada mundur, ya tidak boleh itu, ya, karena apa, posisinya tidak menguntungkan, ya. Kalau terlalu maju ya juga tidak boleh, duduknya terlalu ke depan juga tidak boleh. Oke. Yang berikutnya adik-adikku sekalian, ini nggo cewek. Inspeksi harian itu biasanya ke arang, cah wedok itu numpak motor mesti waton gas, waton pancal, seorang memperhatikan apa-apa. Nah, anggere bensin ejek wis mangkat begitu. Makanya kita setiap hari agar selamat harus inspeksi harian terhadap kendaraan. Yang pertama adalah bensin, jelas. Mulai numpak bensinnya reneng mesti ora gelem nganggo. Yang kedua oli, oli itu setiap bulan atau setiap 2.500 km itu harus diganti. Itu seperti itu, ya, silahkan nanti adik-adik mulai sekarang diperhatikan kendaraannya tentang oli. Yang kedua adalah ketiga adalah roda. Wis gundul urung, batikane cek ora, ban jaba dikake jero, ban jero kake jaba, biasane artinya wis gundul ya sik nekat wae. Ya jangan, untuk keselamatan mending ngomong karo orang tua. Pak, Bu, ban kula wis gundul, untuk segera diganti. Seperti itu nggih. Yang berikutnya adalah rantai. Kalau sekarang usume wis motor matic, biasanya regah nganggo motor rantai.
Tapi alangkah baiknya ketika kita masih menggunakan motor rantai ya silahkan dioli dan sebagainya, dicek, terus kendu kencengnya dan sebagainya. Kalau sekarang strength ya silahkan, kalau strength kendaraan matic itu berkala dicek, diservis ke. Okay. Yang kelima adalah mesin ya, yang perlu diinspeksi. Itu dulu nek dirungokke nek suaranya kemerosaknya berarti mbuh oline entek atau sekernya kena dan sebagainya, silahkan dicek. Yang berikutnya dari sekalian terkait rem. Ya, rem ini biasanya nek motor diceperke, rime dadi cetek, nek digulingke atau gumenggok sudah tidak bisa menguasai. Ya jangan, makanya rem harus dicek nggih. Dicek kampasnya itu kandel tipisnya, nanti nek wis rada jero ya sudah kayak diganti. Ya, yang berikutnya adalah rem. Rem berikutnya adalah maksudnya begini, cara kerja rem itu seperti apa ya. Yang berikutnya adalah kopling. Nah, koplingnya itu kampasnya jek ora atau pedot apa ora dan sebagainya. Yang berikutnya adalah aki, mur dan baut. Nek wong wedok serang gagas mur baut ya apa melotak selebore aja nekat dinggo nggih. Adik-adikku sekalian, ini yang berikutnya akan kami bacakan pasal 70. Di situ Mas Angga pasal 70 Undang-Undang PP 44 tahun 93. Apa wae to komponen pendukung kendaraan bermotor itu. Nah, okay. Jadi agar adik-adik tahu komponen pendukung neng motor jenengan itu apa. Biasanya eneng tapi ora digagas itu ya. Yang pertama adalah alat pengukur kecepatan. Nek wong desa ya ngomongnya speedometer. Nah, speedometer itu seperti apa? Ya nek iso ya urip, nek mati ya diganti, itu dilihat apa sing marahi mati. Okay. Terus yang kedua adalah kaca spion. Nah, kaca spion itu harus 2. Kiwa tengen, filosofinya ya berdoa. Jadi setiap naik kendaraan bermotor berdoa agar selalu selamat. Yang berikutnya adalah penghapus kaca. Penghapus kaca itu mobil, nek motor tidak ada. Yang berikutnya adalah klakson. Tadi komponen pendukung ya klakson jangan diganti dengan suara-suara yang lain. Yang berikutnya adalah sabuk keselamatan untuk roda 4, spakbor, bumper. Bumper itu rasanya kalau truk itu dikai bumper gede itu artinya juga untuk keselamatan kita ya. Oke, adik-adik sekalian, ini akan saya perlihatkan kendaraan bermotor yang lengkap. Nah, silahkan dibuka. Nah, ini kendaraan bermotor yang lengkap seperti ini. Arpo Honda Blade sudah lama, sudah lawas, ya seperti itu. Itu dilihat dari depan, ya. Ada spakbor depan ya komplit, lampu depannya ya nyala, klakson ada. Speedometer jelas, kaca spionnya 2 isih asli nih Scott dealer, knalpotnya ora belumbungan, ya lampu belakang jelas, spakbor belakang jelas, terus lampu belakang juga jelas. Nah seperti itulah adik-adik sekalian kendaraan yang lengkap. Ojo bane dicilik-cilik ke dan sebagainya. Kalau ngalep 70-90 ya 70-90, belakang 80/90 ya 80/90. Karena apa? Ketika ban kecil digunakan di jalan untuk berkelok-kelok, licin, delalah boncengan loro, rada lemu, lah ya sudah terjadi kecelakaan. Ya adik-adikku sekalian, yang di sini tadi kewajiban pengemudi diatur dalam pasal 77. Tadi sudah saya kewajiban pengemudi apa saja. Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan wajib memiliki SIM, SIM. Di dalam pasal 77 ayat 1 diatur nggih. Terus penggolongan SIM diatur dalam pasal 80. Adik-adik sekalian harus paham nggih, SIM A iki nggo ngopo, SIM B1 itu nggo ngopo, SIM C itu untuk apa, B2 apa, SIM C itu apa, dan SIM D. Ini akan saya jelaskan nggih. Untuk SIM A adalah untuk mengemudikan mobil penumpang barang perseorangan dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih 3.500 kg. Nah, artinya mobil intine SIM A, okay. Terus mobil barang perseorangan itu tidak melebihi 3.500 oleh SIM A itu seperti itu. Yang berikutnya adalah SIM B1 untuk mengemudikan penumpang atau barang perseorangan dengan lebih berat diperbolehkan lebih dari 3.500. Nah, SIM B1 ini kendaraan pribadi atau kendaraan barang yang lebih dari 3.500. SIM B2 untuk mengemudikan alat berat, kendaraan penarik, antrean mor, kereta tempelan, truk gandeng, itu seperti itu. Bis itu seperti itu. Nanti tinggal itu bis pribadi, bis wisata atau bis umum. Nah, B2 polos atau B2 umum seperti itu, gitu. Nah, kemarin ada pertanyaan
Pak, nek SIM B itu kalau digunakan untuk nyopir mobil kecil boleh enggak? Ada seperti itu. Karena begini persyaratannya, ketika akan membuat SIM B itu dasarnya harus mempunyai SIM A minimal 1 tahun. Jadi nek SIM B2 umum itu gue nyopir Avanza itu ya tentunya boleh seperti itu nggih. Jadi karena di bawahnya nek SIM A gue nyopir di atasnya gue nyopir bis atau tergandeng itu tidak boleh. Itu nggih. Adik-adik sekalian, yang berikutnya adalah SIM C. SIM C itu mengemudikan sepeda motor. Jadi, yang mungkin yang belum tahu nomor 5 ini adik-adik. Jadi untuk kaum difabel atau cacat itu boleh menggunakan SIM D. Jadi nanti apabila tes di Polres itu nanti akan dilihat kecacatannya, akan dilihat kendaraan yang akan digunakan. Nanti nek sudah layak jalan sesuai dan dinilai oleh petugas polisi cakap untuk mengendarai kendaraan bermotor, bisa aman, saudara kita yang difabel atau cacat dapat diterbitkan SIM C. Jadi kalau nek dilalah adik-adik sekalian ngerti eneng dalan dilalah amit yang sewan cacat kayak numpak kendaraan buri bane loro vario bisa jalan itu mungkin sudah mencari SIM dan diberikan SIM C. Jadi jangan khawatir bahwa kita tidak membedakan kaum difabel dengan yang berkebutuhan khusus dan lengkap, itu juga akan diberikan fasilitas sama. Namun demikian nanti kita lihat keselamatannya di jalan seperti apa. Oke, adik-adik sekalian, yang berikutnya adalah pengguna jalan yang memperoleh hak utama. Jadi tolong adik-adik sekalian apabila di jalan raya berkendara kemanapun juga nek eneng kendaraan A sampai G ini silahkan diberikan prioritas. Oke. Jadi umpamanya eneng kendaraan A sampai G ini sampean harus minggir dulu, minggir sih, memberikan prioritas biar kendaraan itu jalan. Yang pertama adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, itu harus diberikan prioritas. Jadi neneng kendaraan pemadam adalah wiu, adik-adik lagi di pinggir jalan seperti apa, lagi numpak motor dilah banter ya dilongi kecepatannya, minggir sih, kendaraan tersebut jalan baru kita jalan lagi seperti biasa. Seperti itu nggih. Jadi memberikan prioritas itu teknisnya seperti itu. Yang kedua, memberikan ambulan yang mengangkut orang sakit. Nah, seperti itu dilalah kita berlawanan arus, ambulan tersebut nyalip kendaraan yang ada di depannya sambil menggunakan sirine, walaupun itu bukan jalannya, ya kita minggir dulu, kita berhenti, kita memberikan sinyal kepada rekan yang di belakang dengan lampu hazard kalau pas mobil, ataupun kita minggir dulu memberikan tanda dengan tangan seperti itu biar kendaraan bisa jalan. Yang berikutnya adalah kendaraan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, di sini tidak harus ambulan nggih, dilalah open cup. Kan oke atau kalau ada kecelakaan dilalah open cup nggawa wong loro ke rumah sakit. Nah, seperti itu diberi prioritas karena itu juga membantu rekan kita yang sedang berhalangan. Yang berikutnya adalah kendaraan pimpinan negara RI, ya presiden dan sebagainya, itu yang tentunya wis jelas nek kuwi diprioritas, malah dijogo oleh petugas TNI Polri itu jelas. Yang berikutnya adalah kendaraan pimpinan asing atau lembaga internasional, ya, itu juga mendapat prioritas. Yang F adalah iring-iringan pengantar jenazah. Nah, neng kuburan ada orang yang dikawal ambulan maupun tidak, ya silahkan diberi prioritas. Itu karena untuk biar cepat sampai ke tujuan. Yang berikutnya adalah konvoi kendaraan kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri. Sing wis izin dikawal Pak Polisi, ya silakan. Itu kan karena tentunya sudah ada permohonan, sudah dikaji oleh pihak kepolisian. Jadi yang mendapat prioritas utama itu seperti apa? Adalah contohnya kegiatan alumni SMK 3 tahun 2021 umpamanya adik-adik lulus kayak besok ngono nek wis dadi pejabat-pejabat arep bakti sosial yang kepus nyumbang banyu atau apa. Nah, itu bisa mengajukan pengawalan dari kita, terus kita kawal ke sana, lah itu akan mendapatkan prioritas. Ya, itu contoh ya. Adik-adik sekalian, kita akan berikutnya tentang marka dan rambu-rambu lalu lintas. Mas Angga silahkan dibuka tentang marka. Nanti jadi marka kaya ngopo wae to sing ora oleh kendaraan itu nyalip, dan nyalip itu seperti apa. Nah, ini nanti ya silahkan adik-adik bisa lihat gambar
ketika ada marka lurus tidak terputus atau marka membujur garis utuh bahasa Indonesia ini, itu kendaraan tidak boleh mendahului apapun alasannya, eneng polisi, eneng ora, itu kosong atau tidak boleh. Tapi apabila marka itu putus-putus atau marka membujur garis putus-putus, silahkan adik-adik apabila memungkinkan tidak ada kendaraan dari lawan arah aman, itu silahkan mendahului boleh. Yang berikutnya adalah marka ganda atau marka membujur garis utuh ganda. Kuwi siji ra oleh apa meneh loro nggih. Artinya seluruh atau semua kendaraan tidak boleh mendahului. Yang berikutnya lah iki sing mare bingung iki. Lah nek markane sing kiri utuh, yang kanan putus-putus, sing oleh nyalip sing endi Pak? Nah itu kadang seperti itu ya. Nah, jadi yang di dalam marka itu lurus, semua kendaraan tidak boleh mendahului. Apabila marka yang dalam itu putus-putus, yang luar itu lurus, apabila memungkinkan kendaraan itu boleh mendahului. Apabila memungkinkan loh. Nek dilalah ngarepe ana bis telu ya ora mungkin ya aja nyalip nggih, seperti itu. Yang berikutnya adik-adikku sekalian tentang marka melintang garis utuh. Mas Angga silakan. Marka melintang garis utuh. Lah itu seperti apa? Prioritasnya, nek eneng marka utuh berbelok ke kanan dan ke kiri itu biasanya ada traffic light, ya tidak boleh menginjak itu, nggih. Kemajuan nek pas nggon marka zebra cross ya tidak boleh, nggih, seperti itu. Yang berikutnya adalah jalan prioritas. Nah, kepiye to kendaraan sing oleh prioritas iki saka ngendi? Nah, itu. Ya tentunya kita harus melihat jalan utamanya sing ngendi to, ngono. Nah, apabila mau ke kiri itu berarti melihat dulu kendaraan yang dari arah jalan utama. Nek jalan utama kuwi ora neng kendaraan ya silahkan berbelok. Apabila ada yang mempunyai jalan utama itu lewat ya dipersilahkan lewat, baru kita masuk ke jalan utama. Itu seperti itu nggih. Mau berbelok ke kiri, ke kanan itu teknisnya seperti itu. Oke, adik-adikku sekalian, ini kita masuk ke rambu. Rambu itu tergantung warnanya nggih. Rambu warna kuning itu adalah rambu peringatan. Terus nanti ada rambu larangan, rambu perintah dan rambu petunjuk. Ada 4 nggih, nanti silahkan adik-adik pelajari. Nek iki nggon YouTube wis oke. Jadi ada jenis 4 rambu, silahkan nanti dibaca. Nek rambu petunjuk iki kaya ngopo, rambu larangan itu kaya ngopo, rambu peringatan itu kaya ngopo, tidak akan saya sebutkan satu persatu. Warna oke ra umum. Oke, nanti kita langsung beranjak ke marka jalan. Oke, ke marka jalan dulu Mas Angga. Oke. Adik-adikku sekalian, kita bahas marka jalan nggih, diatur dalam pasal 19 PP 43 tahun 93 itu selawas banget. Tapi tidak apa-apa karena ini masih relevan dipakai. Oke. Marka jalan berfungsi untuk mengatur, memperingatkan, menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas. Menuntun gitu. Contoh, nek dhewe iki ora neng markane kiwa tengen tengah, yen dilalah nek udan ya benyunyak numpak motor arep lewat ngendi dan sebagainya itu susah. Nek neng markane ya kita agak terpandu lah dengan adanya marka jalan. Oke, marka jalan terdiri dari A. Marka membujur, ya. Yang B. Marka melintang, C. Marka serong, D. Marka lambang, dan E. Marka lainnya. Ya, kita zona selamat sekolah, Mas Angga. Kita masuk ke zona selamat sekolah. Eneng sekolahan mesti ada seperti itu, nggih. Ada abang-abang, ada yang lain. Di situ ada zebra cross. Apa gunanya ketika kita di sekolah? Berarti kita harus memprioritaskan anak-anak sekolah yang mau menyeberang. Kita harus berkendara lebih pelan sehingga nanti apabila ada kayak selawe silang dari 25 km. Nah, berarti kalau di situ kecepatannya paling ora gur selawe. Nah, cedak sekolahan ya selawe silang ya paling mentok selawe. Itu tadi sudah tentang kecepatan maksimal dan minimal seperti itu. Artinya apa? Ketika kita di dekat sekolahan dengan kecepatan 25 km, apabila ada yang mau menyeberang, Bapak Ibu guru atau adik-adik sekalian, kendaraan tersebut bisa mengendalikan. Oke, adik-adikku sekalian, ini tadi saya contohkan tentang pelanggaran lalu lintas yang ada. Yang pertama yang paling kiwa itu
karepe yang ngajak dolan anake numpak motor kayak telon kayak ke tengah nggih engko ijih saka pasar nggo belanja nang ngarep wis angel pokoke ini ora nganggo helm gitu seperti itu nggih. Yang berikutnya adalah numpak open cup. Kalau orang kidul-kidulan kono itu biasanya sok ngono kuwi karena situasional. Kalau besok adik-adik yang tahu seperti itu diingatkan, Pak Bu, kata Pak Polisi kalau bisa jangan eneng ya nganggo bis ya sing aman. Ojo nganggo open cup bak-bakan dilalah engko nanjak ora kuat grubyuk ya sudah. Kalau bis kan ada tempat duduknya ya. Bis kecil lah minimal 3-4 kayak walaupun rada untek-untekan kan mending aman. Tapi kalau seperti itu yang guling titik gegeblak dan sebagainya anggo dilalah sopire ning ngopleng rada ngeget sithik ya iso kecer. Yang berikutnya adik-adik sekalian, ini contoh pengendara yang aneh-aneh Gojek jane, tapi ini banyak terjadi. Mungkin adik-adik sekalian sok boncengke adine ngene iki ya jangan, nggih. Seperti itu tidak boleh. Itu rawan ya adik-adik kita boncengan seperti iso njlungup nek wong basa Jawa ning tempat saya kan. Nggih wis ora nganggo helm meneh. Nggih, itu nek menurut pelatih wong Bantul itu ABG. Yang berikutnya ini adalah kalau dulu mau jajak dodol di alun-alun ya banyak seperti ini. Kalau sekarang jadi taman kuliner itu dilalah nek dodol yang pinggir harga mulih ya seperti ya jangan. Kalau seperti ini ya mending kalau rumahnya jauh ya gerobake lumpia dititipke ning cerak-cerak kono terus barangnya dibawa dengan tas atau lebih aman. Ya jangan menjajakan dagangannya dengan seperti ini atau berpindah dari tempat satu ke tempat lain, jangan seperti itu. Yang berikutnya adik-adikku sekalian, itu mungkin yang dapat kami sampaikan dari Satuan Lalu Lintas yang intinya apa, santun di jalan dan hargai sesama pengguna jalan. Jadi intinya itu saling menghargai. Yang berikutnya adalah bergaya namun tetap beretika. Ya wong ya tetap pengen gaya nang dalan tapi ya isih beretika. Yang berikutnya adalah bangun lebih pagi, berangkat lebih dini, tenang di perjalanan, selamat sampai tujuan. Itu ya pesan dari kami. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Stop kelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Oke. Itu adik-adikku sekalian, paparan dari kami Satuan Lalu Lintas Polres Gunung Kidul. Semoga sedikit dari kami ini akan memberikan wawasan, pengetahuan, tambah ilmu pada adik-adik sekalian dari kelas 1 dan sampai kelas 3 dengan tujuan nanti dengan adanya sosialisasi ini adik-adik sekalian dapat memahami, dapat melaksanakan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan RT, RW, desa sehingga adik-adik menjadi tangan kanan kami sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Ya, kami tidak bisa sendiri, kami menggandeng adik-adik sekalian untuk paham tentang tertib lalu lintas sehingga kecelakaan di wilayah Polres Gunung Kidul ini dapat turun, keselamatan dapat terlaksana sehingga keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan terjaga dengan baik. Itu sedikit dari kami. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa adik-adik. Tadi sudah disampaikan dari Bapak Ibtu Darmadi. Kita sudah dipahamkan betul fakta tentang penyebab kecelakaan berlalu lintas, kemudian sudah dipahamkan aturan-aturannya, regulasi yang mengatur bagaimana aturan berlalu lintas yang benar. Kemudian tadi juga sudah dipahamkan kewajiban-kewajiban kita sebagai pengemudi. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bagaimana mengemudi yang aman ya. Namun demikian adik-adik, meskipun kita sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh dengan berdoa, kok ternyata Allah berkehendak mungkin di antara kita atau saudara kita ternyata mengalami hal yang tidak diinginkan di jalan, kecelakaan dan seterusnya. Kita perlu tahu tentang santunan kecelakaan ini sehingga kita juga akan bisa memberikan informasi ke saudara-saudara kita, termasuk menguatkan pemahaman kita tentang santunan kecelakaan. Dan nanti akan disampaikan oleh narasumber yang kedua dari Jasa Raharja Gunung Kidul. Selamat mengikuti.
dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam jumpa. Saya Tony Widya Jaya dari Jasara Harja Gunung Kidul. Di sini mungkin bermaksud untuk sedikit berbagi tentang Jasara Harja, tentang santunan Jasara Harja maupun tugas-tugas yang diemban oleh Jasara Harja kepada masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Gunung Kidul, di mana kami ditugaskan saat ini. Ya. Jadi Jasara Harja ini merupakan sebuah entitas bisnis milik pemerintah Republik Indonesia, di mana awalnya dulu berdiri dari kumpulan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat itu, tahun 1960, hingga berkembang dari Eka Karya, lalu menjadi Perum, lalu menjadi Perseroan, hingga saat ini, di mana Jasara Harja menjadi anggota holding dari Indonesian Financial Group. Nah, Jasara Harja ini diberi amanah untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964, di mana Undang-Undang Nomor 33 kaitannya adalah dengan santunan untuk kecelakaan penumpang umum, kecelakaan untuk angkutan penumpang umum. Ya, jadi tugas pokok Jasara Harja itu ada dua, untuk mengelola Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964, di mana setiap penumpang yang sah. Siapa itu penumpang yang sah? Penumpang yang sah adalah penumpang yang membeli tiket angkutan umum secara resmi. Nah, setiap penumpang tersebut itu dilindungi oleh Jasara Harja selama dalam perjalanan, karena penumpang tersebut sudah membayar iuran wajib yang diterima oleh pengelola angkutan ataupun pemilik angkutan ataupun otoritas pengelola angkutan dan diserahkan kepada Jasara Harja, dan itu merupakan perlindungan penumpang untuk angkutan umum resmi. Ya, jadi apabila adik-adik ke sekolah naik angkutan umum itu tidak usah takut, dan apabila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan, maka itu dalam lingkup jaminan Jasara Harja. Undang-Undang 33 ini meskipun angkutan itu mengalami kecelakaan tunggal, itu tetap dijamin oleh Jasara Harja, ya, khusus untuk angkutan umum. Jadi apabila penumpang tersebut mengalami kecelakaan selama di angkutan umum tersebut, maka segala biaya perawatannya sampai dengan 20 juta rupiah dalam lingkup jaminan Jasara Harja. Selain Undang-Undang Nomor 33, yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, di mana ini adalah perlindungan bagi pihak ketiga. Siapa itu? Dialah korban kecelakaan yang berada di luar angkutan penumpang tersebut. Artinya, dalam bahasa kasarnya itu adalah orang yang tertabrak kendaraan bermotor. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di STNK-nya, di baliknya saat pembayaran pajak kendaraan itu ada yang namanya SBD KLLJ JR, sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Ya, di situ tertera kutipan jumlah sumbangan wajib yang disetorkan melalui Samsat untuk diserahkan ke Jasara Harja, kami kelola dan kami berikan kepada korban kecelakaan dalam bentuk santunan, di mana pemilik kendaraan bermotor ini resmi. Gimana resminya? Terdaftar di Samsat. Ya, jadi perlindungan kepada pihak ketiga di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Jadi setiap orang yang tertabrak oleh kendaraan bermotor yang terdaftar resmi, misalnya ada pejalan kaki tertabrak kendaraan bermotor, nah dia dijamin oleh Jasara Harja dengan syarat adanya laporan polisi. Itu. Nah, selain pejalan kaki, misalnya sama-sama pengendara bermotor, motor dengan motor, nah itu dua-duanya bisa dijamin oleh Jasara Harja. Ya, jadi kedua pihak tersebut dapat dijamin oleh Jasara Harja. Seperti itu. Nah, selain untuk angkutan lintas jalan tersebut, itu juga orang yang tertabrak kereta api pun bisa dijamin oleh Jasara Harja. Besar santunan yang diberikan pemerintah melalui Jasara Harja
untuk meninggal dunia adalah sebesar 50 juta rupiah. Siapa yang berhak menerima santunan 50 juta ini? Ya, mereka adalah ahli waris korban kecelakaan yang tertabrak kendaraan bermotor tadi atau penumpang angkutan umum tadi. Yang pertama, suami atau istri yang sah, dibuktikan dengan surat nikah atau data dari Dukcapil. Lalu, korban apabila ternyata sudah bercerai atau suami atau istrinya sudah meninggal dunia, maka bila ia punya anak akan turun ke anaknya, anak kandungnya dengan bukti akta kelahiran. Dan apabila ternyata belum menikah atau sudah menikah dan tidak punya anak tapi orang tuanya masih, maka santunan tersebut turun kepada orang tuanya, bapak atau ibunya, dibuktikan dengan akta kelahiran. Apabila belum menikah, didukung dengan surat keterangan belum menikah dari pemerintah setempat, seperti itu. Dan apabila ternyata tidak memiliki ahli waris satupun dari ketiga kategori tersebut, maka akan diberikan santunan biaya penguburan bagi pelaksana pemakaman korban kecelakaan yang meninggal tersebut. Nah, yang berikutnya adalah santunan untuk luka-luka. Jadi selama korban dirawat di rumah sakit, dijamin jasa raja biaya perawatannya sampai dengan maksimal 20 juta rupiah. Jadi apabila korban tersebut dirawat, pengobatan di rumah sakit itu di cover oleh jasa raja sampai dengan 20 juta rupiah yang batas maksimal 365 hari. Dan apabila korban kecelakaan yang luka-luka di rumah sakit akhirnya mengalami cacat tetap hilang anggota badan atau fungsinya, maka ada persentase santunan untuk korban cacat tetap tersebut sebesar 50 juta rupiah maksimal. Jadi ada persentasenya, bagian tubuh mana yang mengalami hilang fungsi atau amputasi tersebut sampai dengan maksimal 50 juta rupiah. Itu ya. Next. Itu santunan yang diberikan oleh Jasara Harja. Nah, caranya seperti apa? Bagaimana? Ya, apabila ada korban kecelakaan, yang pertama kali harus dilakukan selain menolong seperti yang telah disampaikan oleh Pak Polisi, bahwasanya yang pertama harus dilakukan yaitu lapor polisi sampai dengan terbit laporan polisi dari kepolisian setempat. Seperti itu. Jadi korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit, ada keluarga atau masyarakat sekitar yang melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Nanti ketika sudah terbit laporan polisi, maka akan kami tindak lanjuti untuk menerbitkan yang namanya surat jaminan atau garansi letter untuk korban tersebut. Jadi korban kecelakaan tersebut dalam jaminan Jasara Harja. Selanjutnya, kenapa Jasara Harja yang bekerja? Karena setelah adanya dasar laporan kepolisian tersebut, maka otomatis rumah sakit yang sudah bekerja sama tersebut dapat menindaklanjutinya dengan menjamin merawat korban tersebut hingga sesuai dengan batasan maksimal yang diberikan oleh Jasara Harja. Gitu. Nah, apabila ternyata santunan sudah melebihi plafon 20 juta, Jasara Harja telah bekerja sama dengan instansi pihak ketiga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, dan lain sebagainya. Jadi apabila ternyata biaya perawatannya lebih dari 20 juta anggota BPJS Kesehatan, maka akan di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, maka apabila ternyata tidak terdaftar dari asuransi manapun, terpaksa harus membayar secara umum. Seperti itu ya. Jadi itulah yang dijamin oleh Jasara Harja untuk setiap korban kecelakaan lalu lintas jalan. Maka jangan sampai adik-adik di sini menjadi korban kecelakaan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, milikilah etika dalam berkendara. Jadi kita tidak menjadi penyebab maupun korban kecelakaan tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan apabila sedang melakukan atau apabila sedang mengendarai kendaraan? Tetap hati-hati di jalan, tetap konsentrasi, fokus, patuhi aturan yang ada, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, patuhi marka yang ada. Jangan sampai lalai di jalan hingga menyebabkan kerugian diri sendiri maupun orang lain. Dan semua itu berawal dari diri kita sendiri. Kelalaian kita dapat mengganggu orang lain, kelalaian kita dapat menyebabkan orang lain kesusahan.
Maka jangan sampai kita menjadi pihak yang menjadi penyebab tersebut, ya adik-adik. Jadi mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan terkait dengan santunan. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan agar kami bisa jawab sesuai dengan aturan yang ada. Jasa Raja telah membayarkan santunan untuk korban meninggal dunia periode sampai bulan Juni 2020 sebesar 8,8 miliar rupiah untuk korban meninggal dunia. Dan untuk korban yang mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, Jasa Raja telah menyalurkan 23,67 miliar rupiah untuk korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit tersebut. Next. Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang Jasa Raja atau ingin lebih dekat dengan Jasa Raja, teman-teman dapat follow akun Jasa Raja di Instagram di @jasaraja_Yogyakarta, via Twitter di jr_Jogja, Facebook Jasa Raja Yogyakarta. Teman-teman juga bisa mendownload aplikasi JR-ku dari Google Play atau di App Store ya, bagi yang memiliki iPhone ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadilah orang yang tertib di jalan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adik-adik, telah disampaikan sosialisasi tentang santunan kecelakaan dari Jasa Raja Gunung Kidul. Silakan adik-adik, informasi ini jadikan pengetahuan, jadikan informasi yang berguna untuk adik-adik, jadikan ilmu yang bisa diterapkan, jadi tidak sekedar hanya sebagai pengetahuan saja, diterapkan pada diri adik-adik, kemudian juga diimbaskan kepada kanan kiri adik-adik, saudara adik-adik, teman-teman, sehingga ilmu ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian adik-adik pertemuan virtual pada kesempatan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat.